Nah, yang perdebatannya apakah Pak Jokowi pantas mendapatkan urutan 12 walaupun sebelumnya 20 besar. Nah, ini yang menjadi perdebatan karena memang kondisi Indonesia pas saat ini sedang ada sedikit gejolak dari beberapa kelompok muslim. Itu yang menjadi perdebatan di dunia sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Ya, kali ini kita akan membahas pergunjingan, percekcokan yang ada di media sosial. Ada berita terbaru yang ini menjadi perdebatan. Kita kembali di program Hot News soal rilis dari The Muslim 500 ya, dengan judul dibanding Erdogan Jokowi lebih baik. Ini menurut pinterpolitik.com yang terbit pada 17 Desember jam 6 ya. Saya akan coba bacakan. Bersamaan dengan masih hangatnya isu mengenai kelompok Islam di tanah air, Presiden Jokowi atau Joko Widodo baru saja menorehkan catatan yang di atas kertas terlihat cukup positif ya. Publikasi dari The Muslim 500 edisi 2021 yang disusun oleh Royal Islamic Strategy Student Center di Jordania menempatkan mantan wali kota Solo ini di posisi 12 sebagai tokoh muslim berpengaruh di dunia. 3 besar dalam daftar sendiri secara berurutan diisi nama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, serta pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khomeini. Ya, memang 3 pemimpin dunia ini merupakan pemimpin sangat populer di dunia ya. Dalam daftar sendiri, para tokoh terdiri dari berbagai latar belakang mulai dari pimpinan negara, putra mahkota, ulama hingga hakim. Wow. Ini yang menarik nih. Selain Presiden Jokowi, terdapat tokoh lain yang berasal dari Indonesia, yakni Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj, yang berada di posisi 18 di bawah Pak Jokowi ya. Selain itu ada juga nama Ketua Umum Jami'iyah Al-Hud Thoriqoh Al-Mutabarroh An-Nahdiyah Jatman ya, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres Habib Lutfi bin Yahya, yang bercokol di urutan ke-32. Wow, ini ada 3 tokoh Indonesia, tokoh muslim sesepuh. Habib Lutfi bin Yahya juga masuk di urutan ke-32. Yang menarik dalam daftar ini, Presiden Jokowi bahkan mengungguli Imam Besar Al-Azhar Mesir, Syekh Ahmad Muhammad Al-Tayyib. Beragam reaksi pun lantas bermunculan merespon rilis daftar tersebut, seperti yang datang dari pimpinan PBNU Robikin M. Has, yang menyebut bahwa tak saja memimpin negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tetapi Jokowi ialah penganut Islam moderat dan toleran. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Nabil Haron mengatakan Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin bersahaja yang terus menekankan kerukunan persatuan antar bangsa, sekaligus juga menekankan politik sebagai rahmat. Namun ini bukanlah torehan pertama bagi RI 1 sejak masuk dalam daftar tersebut pada tahun 2015. Presiden Jokowi bahkan selalu bisa menembus 20 besar daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia. Lalu pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi benar-benar merepresentasikan
Secara ideal, predikat tersebut jika melihat beberapa langkah kebijakan belakangan ini pada isu-isu tertentu, isu-isu terkait ya. Nah, pertanyaannya berpengaruh pada siapa gitu? The Muslim 500 merupakan publikasi tahunan yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2009. Daftar ini disebut memberikan wawasan dengan sudut pandang berbeda tentang berbagai cara Muslim mempengaruhi dunia dan juga menunjukkan ragam kehidupan sebagai seorang Muslim saat ini. Selain track record dan pencapaian sebagai tokoh Muslim, menurut Harep Yasnini dalam tulisannya menyebut daftar tersebut dievaluasi berdasarkan pengaruh yang dimiliki sosok tertentu dalam komunitas Muslim serta bagaimana pengaruh mereka itu dapat memberikan kemanfaatan bagi komunitas Muslim, baik di dunia Islam maupun dalam hal merepresentasikan Islam kepada non-Muslim. Akan tetapi pengaruh sendiri merupakan sebuah konsep yang sangat subjektif dan pada saat yang sama dapat diinterpretasikan secara nisbi, secara fundamental seperti apa yang dikemukakan Kelevi Holsti dalam bukunya International Politik ya. Pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai satu tujuan yang sifatnya relatif. Selain itu dia juga mengatakan bahwa pengaruh juga memiliki beberapa variabel pembentuk antara lain subjek yang dipengaruhi, perubahan yang ditimbulkan, serta kriteria dalam melihat hal yang dipengaruhi itu sendiri. Nah, ini kira-kira beberapa gambaran, beberapa tulisan dari berbagai macam sudut pandang dan banyak sekali yang memang menjadi sorotan ya, menjadi diskusi di antara teman-teman atau netizen di Indonesia. Saya lanjut. Ditambah di setiap edisi terlalu banyak sosok di dalam daftar tersebut yang merupakan kepala negara. Memang selalu ada kepala negara tuh, dimana secara inherent mereka memiliki keuntungan dalam hal mempengaruhi dalam dimensi apapun. Pada konteks Presiden Jokowi, predikat di urutan ke-12 tokoh Muslim berpengaruh di dunia juga agak masih sangat terbuka untuk diperdebatkan. Misalnya ketika dikomparasi dengan kepala negara lain di atas ya, dalam daftar seperti Erdogan maupun Raja Salman. Ya karena memang Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ya. Jadi kalau negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia secara otomatis harus mendapatkan predikat paling tidak 5 besar lah harapan dan mimpi kita. Semoga di tahun depan kita bisa mewujudkan. Tapi memang harus saya akui bahwa Presiden Turki Erdogan, Raja Arab dan pimpinan Iran itu merupakan 3 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ya, mempunyai suara yang sangat didengar oleh dunia, dan itu cukup pantas menurut kami sih untuk mendapatkan posisi 1, 2 dan 3. Nah, yang perdebatannya ada apa? Apakah Pak Jokowi pantas mendapatkan urutan 12 walaupun sebelumnya 20 besar? Nah, ini yang menjadi perdebatan karena memang kondisi Indonesia pas saat ini sedang memang ada sedikit gejolak ya kan dari beberapa kelompok Muslim, itu yang menjadi perdebatan di dunia sosial media ya. Tetapi apapun yang terjadi bahwa negara kita adalah berpenduduk Muslim terbesar di dunia, maka kita sudah layak dan pantas untuk mendapatkan predikat
terbaik, karena bagaimanapun juga dengan mengelola negara dengan mayoritas terbesar di dunia itu tidak mudah, dan itu juga bisa kita pertanggungjawabkan karena kita damai ya, saling menghargai satu sama lain, terus bergotong royong antara satu dengan lain, tidak melihat suku, tidak melihat agama, ras dan seterusnya. Unik Indonesia ini, dan ini harus dipertahankan, kedamaian ini harus dipertahankan apapun yang terjadi, bahwa kita harus bangga bahwa 3 tokoh dunia, tokoh muslim berpengaruh di dunia, merupakan tiga-tiganya merupakan salah satu tokoh di Indonesia. Presiden nomor 12 Pak Said Agil Sirot nomor 18 dan Habib Lutfi bin Yahya juga mendapatkan peringkat 50 besar. Saya pikir itu semoga tidak ada lagi pergunjingan, itu biarkan menjadi perdebatan hati saja. Perdebatkan itu tidak perlu saling menggesek-gesekan antara satu sama lain. Kita tetap jaga solidaritas, kita jaga agar pandemi ini segera berakhir. Kita harus terus semangat dan sehat. Baik, saya pikir itu, semoga beberapa hal itu bisa menambah wacana kita, wawasan kita tentang tokoh muslim berpengaruh di dunia. Kembali lagi nanti di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.